Ya, pertama saya berharap tidak ada lagi berita-berita hoax, ya, karena mulai muncul nih kemarin, dan saya sudah laporkan ke Dewan Adat Dayak juga dan Majelis Adat Dayak Nasional berita hoax yang baru-baru ini muncul terkait berita itu. Karena mulai muncul berita yang dibilang akibat meragukan Ida Dayak, pesulap merah disanksi. Nggak ada hubungannya sama Ida Dayak, nggak ada ini. Dewan Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional juga nggak ada hubungannya sama Ida Dayak. Jadi yang kemarin itu sanksi adatnya itu karena ucapan saya yang terkesan menantang suku. Padahal sebenarnya kalau yang tahu sih konten saya nantangnya guna-guna, santet, dan itu perdukunan. Tapi ya bagi yang menganggap saya salah, ya nggak apa-apa juga, saya mohon maaf. Semoga next time saya bisa memperbaiki kata-kata saya agar tidak disalahpahami lagi dan lebih dijaga-jaga lagi. Dan untuk teman-teman yang mensupport dan udah tahu tujuan saya ke arah mana, udah jangan mendebat mereka-mereka yang masih salah paham gitu. Ya sama-sama sama-sama mengerti masing-masing aja lah. Menurut adat Dayak saya juga kurang paham bagaimana, karena kan adat ini kan yang menjalani itu DAD-nya yang mengatur adatnya bagaimana, permohonan maafnya. Kalau saya hadir ke sana untuk menghadiri aja sih sebenarnya, untuk menyaksikan, dan karena kesalahpahaman itu akhirnya ya harus minta maaf juga gitu. Kata-kata yang saya meniru komentar netizen yang ketika saya bahas dukun pasti ngarahinnya selalu, kalau nggak percaya datang lu ke Kalimantan, kalau nggak percaya datang lu ke Dayak, kalau nggak percaya datang lu ke Banyuwangi, kalau nggak percaya datang lu ke Banten, dan nyebutin daerah-daerah lainnya. Cuma pada saat kemarin waktu bahas Ibu Ida Dayak, saya bahas nyebutnya Kalimantan dan Dayak aja. Nah itu dianggapnya menantang suku. Sebenarnya yang saya tantang kan perdukunan gitu. Ya tentunya sangat merugikan saya, luar biasa merugikan sekali. Tapi ya kalau saya pribadi, saya cukup menyampaikan sekali aja pernyataan tentang faktanya kayak gimana. Saya nggak pernah menyebut Ibu Ida Dayak dukun. Itu kan hoax-hoax yang beredar tuh. Wah pesulap merah menyebut Ibu Ida Dayak dukun. Wah pesulap merah tuh meragukan kekuatan Ibu Ida Dayak. Enggak. Padahal saya menyebut pengobatan Ibu Ida Dayak itu biasa aja karena saya udah menemukan yang kayak gitu banyak. Dan di Kalimantan, kalau menurut Dewan Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Jakarta, di Kalimantan itu banyak juga yang pengobatan seperti Ibu Ida Dayak, dan itu biasa aja beneran. Tapi anehnya di kontra-kontrain gitu. Ya meluruskan tujuan saya sebenarnya ngarahnya kemana sih? Mungkin kan banyak yang bukan penonton saya keskipnya di situ sih karena kebawa emosi kemarin bikin video yang ngebahas hoax terkait Ibu Ida Dayak dan saya. Kebawa emosi akhirnya keceplosan, nggak kepikiran kalau nggak semua masyarakat Indonesia penonton saya lama gitu. Jadi nggak paham tujuan saya, arah omongan saya kemana. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman dan ada yang menganggap itu menantang suku. Maka dari itu saya pun udah meminta maaf. Semoga next time saya perlu jaga-jaga kata-kata lagi agar tidak ada yang salah paham. Kalau untuk yang kemarin datang, apalagi itu kan tokoh-tokoh Dayak ya, datang itu baik banget, dan mereka saling ngasih saran juga ke depannya gitu, biar nggak terjadi pro kontra kayak gini lagi gitu. Terutama yang kemarin saya dibuat hoax luar biasa ya, yang di konflikin banget itu sama Pak Edat Stephen Lalung. Itu kan gara-gara Pak Edat Stephen Lalung cuma bilang kayak gini doang. Itu Pak Edat Stephen Lalung kasihan loh, nelfon saya ngerasa kayak nggak enakan. Padahal saya ngajak ngobrol doang loh sel gitu. Tapi malah diberitainnya pasukan merah lah datang ke Indonesia. Nggak ada pasukan merah datang, nggak ada. Itu berita hoax semua. Pak Edat Stephen Lalung juga ngajak ketemu untuk ngobrol, untuk kasih tahu adat Dayak kayak gimana gitu. Itu di konten saya yang ngebahas hoax terkait saya dan Ida Dayak gitu. Cuma dipotong, akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Pas saya dengerin sih, iya juga sih, saya baru ngeh, oh iya juga sih nih, kalau bukan penonton saya pasti ngiranya nih nantang suku nih gitu. Makanya saya minta maaf sama orang-orang yang menganggap saya salah. Iya betul, ya udah, saya betul masih kurang menjaga kata-kata lah. Saya dikontak ke nomor admin dari Dewan Adat Dayak Jakarta untuk menanyakan ini klarifikasinya kayak gimana, beneran nantang suku kah gitu. Ditanya, terus saya diundang ke kantornya, ya saya datang karena memang saya sebagai itikat baik gitu loh. Karena memang tujuan saya bukan menantang suku, adat, ataupun budaya, ataupun agama. Kan tujuan awal channel saya dibuat itu memang untuk memisahkan adat, budaya, agama dari perdukunan gitu loh. Cuma ya
karena kata-kata saya kurang dipilih-pilih kemarin, akhirnya menimbulkan kesalahpahaman lah. Oh, ada di konten saya lengkap tuh pertemuannya ngapain aja, dan di situ membahas tentang kena sanksi adatnya apa gitu kan. Kayak kemarin saya harus menyiapkan guci ada 6 guci naga. Terus ada 10 poin lah yang perlu saya siapkan kemarin untuk acara kemarin gitu. Ini untuk simbolis gitu, dan sebagai sanksi juga bahwa nih pesulap merah udah minta maaf loh atas perkataannya yang menimbulkan kesalahpahaman gitu. Kepercayaan adat ada angka 7 apa gitu, 777.777 gitu-gitulah. Oh, berarti berbentuk material. Uang ya? Ada uang, ya itu uang itu doang, 777.777 itu untuk keperluan apa gitu. Ada artinya, filosofi. Terus sama guci 6, sama kemarin babon, ada ayam juga buat itu kayak buat makan-makan di sana sih. Kayak kemarin ada kue cucur sama lemang. Jadi makanan khas Kalimantan gitu. Jadi buat makan-makan di sana, dan kita makan bareng juga. Saya makan lemang, yang halal bagi saya makan. Yang non halal saya nggak makan gitu. Nah itu nggak tahu tuh itu siapa yang buat, kenapa nyeret Ibu Ida. Saya nggak ada masalah sama Ibu Ida Dayak. Sumpah, pengobatan ahli patah tulang tradisional saya support loh. Lihat di channel saya, Pak Mukmin, Brahmana Sanjaya. Pak Mukmin itu menyembuhkan orang yang dari lumpuh juga langsung bisa berdiri jalan, sama kayak Ibu Ida Dayak. Terus Haji Naim, saya support juga bahwa itu pengobatan bener ahli patah tulang, sama seperti Ibu Ida Dayak. Anehnya kok di berita-berita dibuat kontra. Saya nggak ada kontra sama Ibu Ida Dayak. Yang justru dikontrain itu adalah pembuat hoax terkait Ibu Ida Dayak, yang nyampe dibilang Ibu Ida Dayak dapat penghargaan dari Jokowi lah, nyampe Ibu Ida Dayak bisa menghidupkan orang mati di Arab. Nggak ada, itu hoax. Kasihan Ibu Ida Dayaknya loh. Ini pada nggak mikirin nih para media-media yang penyebar hoax kayak gitu ya. Ini nggak kasihan apa sama keluarga sendiri, mengasih makan keluarga tuh pakai hoax kayak gitu.